Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswasana junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah kita bersyukur pada saat ini kita bangga menjadi umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa semangat selalu untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan juga kita terus bersemangat untuk meneruskan risalah dakwahnya. Kemudian kita semua adalah para ahlus syafaahnya di yaumil qiyamah nanti. Baik ya, teman-teman pasukan kopi tahajud sudah siap ya dalam majelis kopi tahajud kita atau mahkotah kita. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari awal tadi kita sholat malam sampai dengan diskusi dakwah kali ini, dan sampai nanti selesai sholat subuh berjamaah di masjid, mendapatkan ganjaran yang setimpal atas niat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Mohon diikuti seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma. Rabbi zidna ilma. Warzuqna fahma. Warzuqna fahma. Amin ya Allah. Baik ya, ikhwafillah sekalian, Bapak Ibu kaum muslimin, para penonton channel net ya, Never Ending Dakwah yang kami muliakan. Jadi kali ini kita akan mengupas satu ayat dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ya, surat nomor 25 ada di papan tulis ya, ayat 27 sampai 29, ada 3 ayat ya. Surat Al-Furqan itu surat ke-25 ya. Kemudian yang ayat ini ternyata pas nih ya, pas dengan masa lalu dari teman-teman pasukan kopi tahajud ini gitu ya. Ada yang mu'alaf ya, yang dulunya mantan kafir, kan mantan pendosa semua gitu ya. Ada yang mantan suami yang gagal gitu ya. Kemudian ada yang mantan dari pencuri kotak amal masjid, ada yang mantan ya tukang tipu-tipu, ada yang mantan kelitih gitu ya, ada yang mantan murtadin ya, komplit semuanya ini ya. Nah, tapi sekali lagi mereka ini adalah mantan pendosa yang insya Allah lebih baik daripada mantan orang soleh ya. Mantan kafir sama mantan haji lebih bagus mana? Ya mantan kafir, sekarang jadi mu'alaf kan gitu ya, masuk Islam kayak Mas Arif ini kan. Tapi kalau mantan haji ya malah jadi murtadin kan ini ya. Ya Haji Yunus ya, Andronikus, wah Yunusnya sih ya masih nama Islam ya. Tapi begitu Andronikusnya itu udah jelas bukan nama muslim gitu ya. Nah, ini. Tapi pakai gelar haji gitu ya, luar biasa. Baik ya. Memang ayat ini istimewa karena apa? Karena ayat ini bercerita tentang bagaimana ruginya
para pendosa itu, gitu ya. Orang-orang zalim, khususnya yang menzalimi diri sendiri, ya. Ada penyesalan, kemudian digambarkan sama Al-Quran secara lebih rinci, ya. Mari sama-sama kita baca, ya. Sudah siap yang baca terjemahnya? Jadi Abi bacakan ayatnya, kemudian nanti satu persatu, ya. Kita baca ayat yang 27 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma ya'uddu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai, sebaiknya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai celakaku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Ya. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khazula. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Nah, di sini yang jadi kambing hitam ujung-ujungnya siapa? Setan. Nah, setan. Ya kan? Jadi ayat yang ke-27 itu digambarkan wa yauma ya'uddu zalimu, ya, pada hari, ya, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim itu ala yadaihi, ya, atas, kalau di sini diterjemahkan menggigit kedua jarinya, ya. Jadi kira-kira gigit jari lah begitu ya gambarannya, ya. Jadi ingat pada satu hari ketika orang-orang zalim itu gigit jari. Karena apa? Karena menyesali perbuatan dosa yang dilakukannya, gitu ya. Kemudian dikatakan di sini, ya, yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya. Kemudian mereka berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya, wahai itu biasa kan wahai orang-orang beriman, gitu ya. Kok ini cuma wahai aja? Maksudnya kembali kepada dirinya sendiri, ya. Jadi dikatakan di sini ya laitani takhadtu, ya laitani, gitu ya. Jadi wahai diriku sendiri, gitu, yang zalim ini, ya. Kalau Nabi Adam itu pernah berdoa yang doanya kita hafal, gitu ya. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sungguh aku telah zalim pada diriku sendiri. Nah, ini sama seperti ini, orang-orang zalim pada dirinya sendiri, gitu ya. Sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama para rasul, kan, ya. Artinya jalan yang diajarkan oleh Rasulullah kalau buat kita. Sebetulnya ada asbabun nuzulnya, ya. Cuma nanti kita nggak bahas itu dulu, ya. Kenapa? Jadi teman-teman yang ada di rumah harus dimaklumi, di dalam majelis mahkota ini adalah orang-orang yang mantan-mantan pendosa. Ada yang masih belajar baca Quran, ada yang baca Qurannya masih terbata-bata. Ya pokoknya tahu sendirilah, orang yang dulunya nggak ingat sama Allah, berbuat zalim, ya kan. Kemudian banyak bermaksiat, banyak dosa seperti teman-teman yang ada di sini. Sekarang semuanya, ya, taubat, kemudian mau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dimaklumi, gitu ya. Sehingga kita membahasnya juga yang ringan-ringan saja, yang enteng-enteng saja, gitu ya. Jangan yang berat-berat. Kemudian, jadi ini ayat ini kan seolah-olah memberikan satu gambaran bahwa nanti pada satu saat orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat dosa itu akan menyesal, ya. Kenapa? Karena sudah berbuat zalim pada diri sendiri dan tidak mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini kira-kira kalau diaplikasikan sama keadaan zaman now ini pas nggak nih? Di luar sana banyak nggak orang yang pendosa-pendosa itu? Ya, teman-teman kalian dulu gitu loh. Ya, teman-teman kelitihnya si Denta banyak nggak kira-kira? Berapa persen dari teman-temanmu yang taubat kayak kamu coba?
yang dulu ahli tawuran ya kerjaannya, yang ngelawan sama orang tua, ya bapaknya dipukul pakai apa namanya, sabuk ya, kepala sabuk sampai bocor dia. Itu kira-kira di antara mereka di sana, teman-teman kamu itu yang sudah tobat kayak kamu, ada nggak coba kira-kira? Paling cuma 30%. Paling cuma 30% tuh. 30% itu perlu ditelusuri lagi gitu ya. Nah, jadi artinya masih jauh lebih banyak yang ya masih berbuat dosa ya. Kemudian yang Mas Arif yang masih kafir di keluarganya masih banyak nggak? Hampir semuanya. Baru dia katanya yang jadi Islam kan begitu ya. Ya, kemudian Mas siapa Fajar, kepala rumah tangga laki-laki yang jadi kepala rumah tangga para suami yang gagal membina keluarganya, ya, kemudian sampai hancur rumah tangganya, banyak nggak di luar sana? Banyak, gitu ya. Berapa persen dari mereka yang kemudian mau menyadari kekurangannya, kemudian datang ke pesantren, kemudian dia mau bertaubat? Kan jarang, merasa malu, ya kan? Saya udah kadung, kan itu ya. Saya sudah terlambat begitu bahasanya. Saya takut nanti nggak diampuni sama Allah, kan begitu. Banyak macam-macam. Mungkin Mas Fajar juga pernah ngalamin dulu ya. Ya, rasa tidak percaya diri, minder gitu ya. Apa saya sholatnya nanti diterima ya kan ya? Apa ibadah saya itu nanti diterima ya kan begitu. Itu biasanya salah satu penyakit pendosa itu begitu, minderan. Ya, karena mungkin terlalu lama berbuat ya, dosa dan jauh dari Allah. Apakah kayak Mas Edo ini, teman-temannya yang di luar sana yang ngikuti jejak Mas Edo taubat sampai ke pesantren itu berapa coba kira-kira? Masih kecil ya. Mungkin nggak ada kali ya kalau maksudnya yang lingkaran teman-temannya Mas Edo kan itu. Baru dia yang alhamdulillah dapat hidayah untuk kembali kepada Allah. Nah, makanya digambarkan di sini pada satu hari, ingatlah nanti pada satu hari akan ada masanya, akan ada waktunya di mana banyak orang-orang zalim pada dirinya sendiri, pendosa-pendosa itu ya, yang akan gigit jari menyesali perbuatannya. Makanya sampai dia bilang, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Wahai diriku gitu ya yang zalim ini, kenapa nggak dari dulu ya aku ngikuti jalan ya yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan gitu ya, jalan Islam, jalan yang lurus, jalan yang benar kan gitu. Kemudian ayat yang ke-28 dikatakan, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Yang ayat 28 ini lagi nih. Lebih jelas lagi. Wahai celakalah aku, gitu ya. Sekiranya dulu aku nggak ngikutin si fulan itu jadi teman akrabku. Nah, ini kan kebanyakan begitu. Kalau ditanya sama guru BP di sekolahan, kalau ditanya sama orang tua di rumah, apa faktor utama anak ibu bapak nakal? Pasti jawabannya lingkungan itu siapa sih? Emang lingkungan itu ruangan kosong gitu, cuma taman kosong gitu, jalanan kosong, warung-warung kosong, diskotik kosong, tempat judi kosong, ada siapanya? Teman. Itu yang jadi masalah. Yang dimaksud dalam ayat 28 ini adalah dia sudah mulai ini ya, sudah mulai menyadari bahwa dia ini celaka ya, dan menyesali. Seandainya dulu aku nggak ngikutin teman-temanku sing brengsek ya, teman-temanku yang tukang nipu ya, teman-temanku yang suka makan riba misalnya, teman-temanku yang suka tawuran, teman-temanku yang ya nggak bener itu gitu ya. Jadi kan udah mulai ada penyesalan ini ya. Kalau si Wahyu penyesalannya, coba kalau dulu nggak ngikutin ya kan, bujuk rayu para pendeta gitu ya, sehingga aku jadi pernah murtad kan gitu ya. Alhamdulillah dapat hidayah lagi masuk Islam ya. Jadi udah mulai menyalahkan nih, menyesali diri kemudian menyalahkan ya. Tapi kata fulan di sini kalau kita baca tafsirnya itu ada dua, teman-temannya dulu, teman sepergaulannya, yang kedua setan. Ya, kenapa? Ya, representasi setan, ya kan, yang bisa kelihatan ya teman-teman kita yang dulunya brengsek kan begitu, yang dulunya menjerumuskan
kita yang dulu-dulunya suka ngajak kita kepada maksiatan kan begitu ya. Itu representasi setan gitu ya. Nah, yang ayat yang terakhir yang ke-28 ya kan. Di sini dikatakan ayat yang ke-29. Siapa fulan itu? Ya, dikatakan di sini laqad adallani ani dzikri ba'da izja'ani. Ya. Sungguh si fulan itu gitu ya, yang telah menyesatkan aku dari mengingat Allah, dari Al-Qur'an gitu ya kalau di sini ya. Az-zikr ini diterjemahkan sebagai Al-Qur'an yang sudah datang sama aku. Kita tahu Al-Qur'an, bahkan mohon maaf nih ya. Kamu udah bisa baca Al-Qur'an ketika kamu suka ikut tawuran? Hah? Belum, tapi udah pernah belajar dulu? Pernah ya, tapi belum sampai bisa baca Al-Qur'an. Sampai Iqra berapa dulu? 4. Apa Iqra 4? Kalau kamu udah bisa baca Al-Qur'an belum? Sebelum jadi pelaku pencurian kotak amal masjid itu. Sampai Iqra berapa belajarnya? 5. Sampai Iqra 5, udah lumayan ya. Nah, Mas itu udah bisa baca Al-Qur'an belum dulu? Bisa tapi nggak lancar. Iya. Kayak bisa tapi nggak lancar. Nah, jadi kalau Mas Fajar udah bisa baca Quran? Bisa tapi nggak lancar. Bisa tapi nggak lancar. Kalau Wahyu dulu belum bisa. Nah, jadi tapi kan paling tidak sudah kebanyakan semuanya sudah belajar membaca Al-Quran, sudah tahu bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk, kan begitu. Ya, makanya di sini dikatakan bahwa si fulan itu ya kan yang menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran. Ya, padahal Al-Quran sudah kita pelajari ya. Ada di rumah Al-Quran? Di rumah kamu ada Al-Quran nggak? Ada. Pasti ada semuanya. Ada di rumah kamu Al-Quran? Ada. Ya. Suka dengar orang baca Al-Quran. Nah, sering. Ya kan, baik di masjid entah di TV kan begitu. Tahu Al-Quran itu. Ya. Maka dikatakan di sini dia mulai menyalahkan si fulan ini, teman-teman dulunya. Ya, dan setan yang bujui itu gitu ya. Kemudian ditutup wa kana syaitanu lil insani khadula. Ya begitulah setan memang gitu ya. Setan itu memang pengkhianat manusia. Ya. Jadi setan itu pengkhianat manusia. Udah bisikin supaya kita ngikutin langkah-langkah setan yang sesat itu, ya kan? Kemudian teman-teman kita dulu sudah berhasil menyesatkan kita untuk berbuat maksiat, ya kan? Kemudian setelah itu kalau ayat ini maksudnya itu nanti ketika nanti orang yang zalim ini masuk neraka, gitu ya, mendapatkan hukuman dari Allah, itu setannya cuci tangan, gitu ya, berkhianat maka disebutnya. Nggak mau salah siapa dulu kamu ngikutin saya, kamu suruh siapa kamu dulu mau ikut bujuk rayu saya, suruh siapa dulu kamu mau saya tipu, kan begitu ya. Nah, makanya inilah gambaran bagaimana orang-orang yang berdosa itu ya kelak akan menyesali perbuatannya. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bahwa semua yang ikut program rehabilitasi akidah di Pondok Pesantren Al-Hadid, akidah dan akhlak ya, adalah orang-orang yang sudah diberikan ya waktu itu. Ngerti nggak? Hari di mana dia harus menyesal itu sudah sampai. Alhamdulillah ya. Mas Fajar ternyata dikasih kesempatan sama Allah. Ini loh, hari kamu untuk bertaubat itu adalah ketika kamu masuk ke Pondok Pesantren Al-Hadid. Ini loh, dan hari di mana kamu menyesali perbuatanmu seperti dikatakan di Al-Qur'an tadi surat Al-Furqan 27 sampai 29 tadi, adalah ketika kamu diserahkan sama orang tua kamu untuk ikut program rehabilitasi akidah di sini kan gitu ya. Ini loh hari di mana kamu Mas Edo ya kemudian akhirnya dibawa ke sini oleh Ustadz Agus dan Abah Narko, dititip di sini, itu adalah hari yang dimaksud oleh Al-Qur'an tadi, hari di mana kamu menyesal kan gitu. Begitu juga yang lain. Ya. Coba bagaimana nasib dengan teman-teman kalian di luar sana yang belum taubat, yang belum ya dikasih harinya. Kan gitu ya. Iya, kalau sebelum mati masih dikasih kesempatan taubat sama Allah. Nah, coba kalau enggak. Ya kan? Mati dalam keadaan su'ul
khotimah. Ibaratnya begini. Kenapa kemarin si Edo sampai nangis ketika kita muqorriban, ketika kita muhasabah? Artinya ada penyesalan yang luar biasa, ya tak? Bagaimana besok kalau belum sempat taubat, belum sempat dikasih hari sama Allah untuk bertaubat, keburu mati. Kira-kira kalau udah mati, ya kan, nyesel di alam kubur, ada kesempatan? Terlambat. Ya, terlambat. Kata Allah, dulu kenapa kamu nggak mau dengerin, ya kan? Dulu kenapa kamu nggak mau ngambil hidayah itu? Dulu kenapa ketika dikasih kesempatan kamu malah sombong kan gitu ya? Kamu malah nantang, ora popo, aku seh nom, puas-puas dulu, ya sesok nek wis tua aku lagi taubat gitu ya. Ternyata udah tua pun nggak taubat, nggak Allah kasih, Allah kunci hatinya, udah repot udah. Wassalam kayak gitu. Ini ya, makanya kita jadikan pelajaran ya pada pagi hari ini menjelang subuh ini bahwa kita berdoa mudah-mudahan teman-teman kita ya tetap harus mendoakan. Ya, kita minta sama Allah supaya Allah memberikan hari yang berbahagia itu, hari di mana ya teman-teman kita itu mendapatkan hidayah. Mereka-mereka yang masih berdosa di luar sana dapat hidayah, dipanggil sama Allah untuk taubatan nasuha, untuk kembali kepada Allah sebelum kematian menjemput, ya, sebelum nyawa ada di ujung tenggorokan, gitu ya, sehingga kemudian mereka bisa selamat dunia akhirat, ya. Oke, sudah ada sajian kopi ronde ketiga ini ya. Biasanya kita promosinya kopi lemon, sekarang biar pemirsa tahu ya, ayo dibagikan. Ini kalau di sini di majelis kopi tahajud ronde pertama itu kopi pahit. Habis sholat tahajud duduk di majelis ini langsung bikin kopi pahit supaya apa? Ngantuknya hilang. Ketika diskusi dakwah seperti ini ya semuanya sudah fresh lagi gitu ya. Kemudian ronde kedua kopi lemon ya biar badan seger gitu ya. Yang ketiga ronde terakhir ini adalah kopi susu ya untuk memanjakan lidah, gitu ya. Sebelum nanti kita akhiri dan kita persiapan salat subuh gitu ya. Ayo sama-sama kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, alhamdulillah. Ini spesial kopinya kopi Temanggung ya. Ini kopi Temanggung kan ini? Oh, kopi Biskota, kopi dari Jakarta ini. Ya, kopi dari Jakarta. Kalau yang kopi lemon itu namanya Pak Arabica. Arabica Jannah. Nah, ini sedekah dari Le Agus. Kalau yang ini sedekah dari Ustadz Hidayat, nah, gitu ya, di Depok. Makanya pemirsa sekalian yang mau ikutan kopi tahajud tapi belum sempat di sini, kirim aja kopi ke sini gitu ya. Ya, macam-macam kopi lah, bebas terserah gitu ya. Nanti akan kita olah. Jadi itu sedekah kopi ya. Insya Allah walaupun nggak hadir di sini, tapi kopinya nyampe sini, kita minum di sini tetap kecipratan pahalanya. Karena moto kita adalah ada pahala di secangkir kopi. Artinya apa? Kopi ini ada sedekah dari orang, gitu ya, dari saudara kita. Kemudian kita minum setelah kita selesai sholat tahajud. Kemudian untuk kita minum juga untuk menghidupkan suasana diskusi dakwah kita, ya. Ini adalah pahala yang luar biasa, ya. Silakan dihabisin. Alhamdulillah. Baik ya, itu aja. Mohon maaf lahir batin. Kita baca doa penutup majelis. Semoga Allah mengampuni dosa Abi dan dosa kita ya selama kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.